I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilina Cahya Romadona dengan NIM 221F10186. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, klasifikasi, dan karakteristik anak tunalaras dan beberapa tambahan materi yang lainnya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian anak tunalaras. Nah, istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa, yaitu PLB. Istilah ini yaitu tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. Perilakunya itu sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. 1. Anak tunalaras yang dimaksud di sini adalah anak yang mengalami hambatan, kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial, bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang berlaku, dan dalam kehidupan sehari-hari sering disebut anak nakal, sehingga dapat meresahkan atau mengganggu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, sekolah luar biasa bagian tunalaras adalah sesuatu lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi anak tunalaras. Saat ini penyelenggara pendidikan anak tunalaras sendiri ialah Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Kehakiman, Departemen Sosial, dan lembaga sosial atau yayasan lah. Yang ketiga, pendidikan terpadu adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus, termasuk tunalaras yang diselenggarakan bersama-sama anak normal di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan tersebut, gitu. Adapun mata pelajaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak yang memerlukan layanan khusus diganti dengan pelajaran lain yang dapat dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Yang keempat, kelas khusus adalah suatu bentuk pelayanan pendidikan bagi anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, termasuk anak tunalaras yang melalui kelompok belajar di lembaga pendidikan umum dengan menggunakan kurikulum umum yang berlaku di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lalu yang kelima, guru pembimbing atau guru khusus, guru bantulah adalah guru yang bertugas di sekolah umum untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kepada anak tunalaras yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak tunalaras. Istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah sosial malat, judgment terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebutnya dengan juvenile delinquency. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebut bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku
yang sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah definisi mengenai tunalaras juga beragam-ragam. Berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lynch dan Lewis tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang ke-1, Public Law 92 sampai 242 mengemukakan pengertian tunalaras dengan istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar, ketidakmampuan belajar, dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderatahuan, atau kesehatan. Yang B, ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan teman dan guru. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang ke-D, perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus dan cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah, seperti itu. Yang kedua, menurut Kaufman 1997 mengemukakan bahwa tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi itu tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dengan secara pribadi dan menyenangkan. Yang ketiga, menurut Sesmin dan Mercer tahun 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku tingkat berat yang mempengaruhi proses belajar meskipun telah menerima layanan belajar beserta bimbingan seperti anak lainnya. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, saraf, atau intelijensia. Yang keempat, menurut Nelson, tahun 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang murid dikatakan menyimpang jika 1. Menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal menurut usia dan jenis kelamin. Yang kedua, penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas yang tinggi. Yang ketiga, penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Nah, dari beberapa definisi di atas yang saya jelaskan itu dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting diperhatikan adalah 1. Adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua, penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan beserta bimbingan lah. Yang B, klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras banyak ragamnya, di antara lain klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosenberg dan kawan-kawan tahun 1992 seperti adalah anak tunalaras yang dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah, yaitu hiperaktif, agresif, membangkang,
delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tunalaras yang belum mendapat layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja. Anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Yang kedua, sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Quay tahun 1979 dalam Samuel A. Crick and Jasmine J. Gleicher tahun 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan tahun 1991 halaman 51 adalah sebagai berikut. Anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. Anak yang cemas, anak yang cemas menarik diri adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka, dan penurut. Mereka biasanya tertekan batinnya. Yang C, dimensi ketidakmatangan, yaitu mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Yang kedua, anak agresi, sosialisasi, yaitu mempunyai ciri-ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Nah, C. Karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan Kaufman 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri, suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, menantang, terus merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mampu bekerja sama, tidak mau memperhatikan, suka memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok aksi, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri khawatir, cemas, ketakutan, kaku, pemalu, segan, menarik diri, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, dan suka berrahasia. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, suka bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini juga akan dikemukakan karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, atau emosional, fisik, atau kesehatan anak tunalaras. Karakteristik akademik kelainan perilaku
akan mengakibatkan adanya penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya, penyesuaian yang buruk tersebut, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. B. Seringkali dikirim ke kepala sekolah untuk ruangan bimbingan untuk ditindakan diskriminar. Yang C, seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Yang D, seringkali membolos sekolah. E, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit perlu istirahat. Yang F, anggota keluarga terutama orang tua lebih sering mendapatkan panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Yang G, orang-orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi. Yang H, lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Yang I, lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran tanda-tanda lalu lintas. Yang J lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Yang kedua yaitu karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial atau emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilakunya melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Yang kedua, perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap pembangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan kejahatan remaja, seperti telah melanggar hukum. Yang B, karakteristik emosional. 1. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak-anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua, adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Yang ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan tik. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering mengompol, dan jorok. Penggolongan anak tunalaras yaitu dapat ditinjau dari segi gangguan atau hambatan dan kualifikasi berat, ringannya atau kenakalannya dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Menurut jenis gangguan atau hambatan. Gangguan emosi. Nah, anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang, sedih, lambat cepat marah, dan relaks tertekan. Relaks tertekanlah. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan, dan merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala hambatan emosi yaitu gentar, suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Yang kedua, takut yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan atau waktu tertentu. Pada umumnya, anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga, gugup atau nervous,
yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan-perbuatannya aneh. Gerakan pada mulutnya seperti menyedot jari, gigit jari, dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh sekitar hidung seperti mencungkil hidung, mengusap-usap atau menghisutkan hidung. Gerakan sekitar jari seperti menyungkil kuku, melilit-lilit dengan menggempalkan jari. Gerakan sekitar rambut seperti mengusap-usap rambut, mencabuti atau mencakar rambut. Demikian pula gerakan-gerakan seperti menggosok, mengedip-ngedip mata, dan mengeriyitkan muka, dan sebagainya. 4. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Yang kelima, perusak, yaitu memperlakukan benda-benda di sekitarnya menjadi hancur dan tidak berfungsi. Yang keenam, yaitu sikap malu yang kurang matang dalam menghadapi tuntunan kehidupan. Mereka kurang menghadapi kenyataan pergaulan. Yang ketujuh, rendah diri, yaitu sering minder yang mengakibatkan tindakan melanggar hukum karena perasaan tertekan. Yang B, gangguan sosial. Anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya karena dengan tuntunan hidup atau pergaulan. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap suka bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Perbuatan mereka terutama sangat mengganggu ketentraman dan kebahagiaan orang lain. Beberapa data tentang anak tunalaras dengan gangguan sosial antara lain adalah mereka datang dari keluarga pecah, broken home, atau yang sering kena marah karena kurang diterima oleh keluarganya. Biasanya juga dari kelas sosial rendah berdasarkan kelas-kelas sosial. Nah, anak yang mengalami konflik kebudayaan yaitu perbedaan pandangan hidup antara kehidupan sekolah dan kebiasaan pada keluarga. Anak berkecerdasan rendah atau yang kurang dapat mengikuti kemajuan pelajaran sekolah. Pengaruh dari kawan sekelompoknya yang tingkah lakunya tak tercela dalam masyarakat. Dari keluarga miskin, dari keluarga yang kurang harmonis, sehingga hubungan kasih sayang dan batin umumnya bersifat perkara. Salah satu contoh, kita sering mendengar anak delinvensi. Sebenarnya anak delinvensi sendiri merupakan salah satu bagian anak tunalaras dengan gangguan karena sosial perbuatannya menimbulkan kegoncangan, ketidakbahagiaan, ketidaktentraman bagi masyarakat. Nah, perbuatannya ini termasuk pelanggaran hukum seperti perbuatan mencuri, menipu, menganiaya, membunuh, mengeroyok, menodong, menghisap ganja, anak kecanduan narkotika, dan sebagainya. Klasifikasi berat ringannya kenakalan. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan berat ringan. Kriteria itu adalah 1. Besar kecilnya gangguan emosi, artinya semakin tinggi memiliki perasaan negatif terhadap orang lain, makin dalam rasa negatif, semakin berat tingkat kenakalan anak tersebut. Yang kedua, frekuensi tindakan, artinya frekuensi tindakan semakin sering dan tidak menunjukkan penyesalan terhadap perbuatan yang kurang baik, semakin berat kenakalannya. Berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dapat diketahui dari sanksi hukum. Yang keempat, tempat situasi kenakalan yang dilakukan, artinya anak berani berbuat kenakalan di masyarakat sudah menunjukkan berat.
dibandingkan dengan apabila di rumah. Yang kelima, mudah sukarnya dipengaruhi untuk bertingkah laku baik. Para pendidik atau orang tua dapat mengetahui sejauh mana dengan segala cara memperbaiki anak. Anak bandel dan anak keras kepala, sukar mengikuti petunjuk termasuk kelompok berat. Yang keenam, tunggal atau ganda, ketunaan yang dialami apabila seorang anak tunalaras juga mempunyai ketunaan yang lain, maka dia termasuk golongan berat dalam pembinaannya. Yang ketujuh, maka kriteria ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penetapan berat ringan kenakalannya untuk dipisah dan dalam pendidikannya. Teknik mengenal anak tunalaras sendiri adalah ada beberapa cara untuk menetapkan anak tunalaras, yaitu dengan bantuan psikotes. Dilakukan untuk mengetahui kematangan sosial dan gangguan emosi. Sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyektif yang memiliki beberapa jenis tes, yaitu tes Rorschach. Tes ini memberikan gambaran mengenai keseluruhan kepribadian, kelainan dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran-gambaran yang terbuat dari tetesan tinta. Tematik atau tes TAT. Tes ini memperlihatkan berbagai situasi emosi dalam bentuk gambar-gambar. Gambaran kepribadian nampak dan tafsiran anak mengenai situasi emosi tersebut. Untuk itu disediakan skala khusus, tes gambar orang. Dalam tes ini, persoalan-persoalan emosi nampak dari gambar yang harus dibuat oleh anak. Gambarnya ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Descriptive test. Tes ini memberikan gambaran mengenai iri hati, rasa dosa, rasa cemas, tanggapan terhadap diri sendiri, ketergantungan kepada orang tua, dan sebagainya. Yang berhak melakukan psikotes dan mengumumkannya adalah psikolog, psikiater, sensolor, atau orang lain di bawah bimbingannya. Tenaga-tenaga ini ada yang membuka praktik sendiri, ada pula yang tidak membuka praktek sendiri tetapi bekerja di Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, Lembaga Kesehatan Jiwa, Balai Bimbingan dan Penyuluhan, Biro Konsultasi Psikologi, dan sebagainya. Yang kedua, sosiometri. Sosiometri adalah alat tes yang digunakan untuk mengetahui suka atau tidaknya seseorang. Caranya ialah tanyakan kepada para anggota kelompok siapa di antara anggotanya yang mereka sukai. Nah, setiap anggota hendaknya memilih menurut pilihannya sendiri. Jadi dari jawaban itu akan diketahui siapa yang lain disukai oleh para anggota. Perlu diperingatkan bahwa hasil-hasil sosiometri adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut. Nah, anak yang terpencil dalam suatu saat belum tentu anak yang tunalaras, bahkan mungkin tidak terpencil lagi dalam sosiometrinya berikutnya. Walaupun demikian, sosiometri dapat dipakai bersama-sama dengan cara lain. Yang ketiga, membandingkan dengan tingkah laku anak pada umumnya. Nah, keadaan tunalaras dapat diketahui dengan jalan membandingkan tingkah laku anak dengan tingkah laku anak pada umumnya. Pekerjaan membandingkan boleh dilakukan oleh setiap orang dewasa. Anak yang jahat dapat diketahui jahatnya oleh masyarakat. Demikian juga anak yang tidak jahat tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan norma yang berlaku diketahui oleh masyarakat. Nah, masyarakat mempunyai ketentuan untuk menetapkan jahat
dan tidaknya atau serasi dan tidaknya tingkah laku para anggotanya. Siapa yang melanggar ketentuan ini akan dibenci, dimarahi, diasingkan, malah ditindak, tetapi yang baik akan dihargai. Diterima kehadirannya, malah dipuji. Adanya gangguan emosi dan gangguan sosial karena penyesuaian yang salah, malah adjustment. Tanda-tandanya antara lain: 1. Hubungan antar keluarga, teman sepermainan, teman sekolah ditanggapi dengan tidak menyenangkan. 2. Segan bergaul, terasing. 3. Suka melarikan diri dari tanggung jawab. 4. Menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati, dan sebagainya. Atau sebaliknya, sangat ingin dipuji, tak pernah menyulitkan orang lain, dan sebagainya. Yang kelima, penakut dan kurang percaya pada diri sendiri. Tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian dan sangat tergantung pada orang lain. Agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak hayal. Yang 8, memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit, kuku, komat kamit, dan sebagainya. Anak tunalaras memiliki rasa harga diri kurang dengan tanda-tanda antara lain: terlalu mempersoalkan kekurangan diri, sering minta maaf, takut tampil di muka umum, takut bicara, dan sebagainya. Mengeluh dengan nada nasib malang. Segan melakukan hal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya. Selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat. Gitu. Sikap introvert lebih banyak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri. Adapun rasa harga diri kurang yang tersembunyi antara lain: bernada murung, cepat merasa tersinggung, merasa tidak enak badan, sakit buatan, dan sebagainya. Berpura-pura lebih dari orang lain, menonjolkan diri, bicaranya lantang, merendahkan orang lain. Lalu membuat kompensasi, menjalankan perbuatan jahat. 4. Memeriksakan ke biro konsultasi psikolog. Kadang-kadang kita tidak dapat membedakan apakah seorang anak tunalaras atau bukan. Nah, dalam demikian, kita dapat meminta bantuan biro konsultasi psikolog karena biro tersebut melibatkan tenaga ahli yang terkait. Nah, wewenang biro ini adalah menentukan apakah seorang memiliki gangguan emosi sosial atau tidak. Setelah selesai ditelaah dan dianalisa, biro tersebut akan bersedia memberikan petunjuk terarah mengenai anak tersebut. Misalnya, meminta agar kita lebih mendekati anak, menitipkan di salah satu lembaga pendidikan, dan sebagainya. Kalau perlu, biro juga akan membuat keterangan agar dapat dipakai oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, pemeriksaan ke klinik psikiatri anak. Bentuk usaha lain untuk mengetahui anak tunalaras adalah dengan memeriksakan ke klinik psikiatri anak. Tugas pokoknya ialah melakukan usaha rehabilitasi dan penyembuhan terhadap mereka yang mengalami kelainan psikis, tetapi juga dapat menetapkan apakah seseorang mempunyai kelainan tunalaras atau tidak. Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik psikiatri anak menyebutkan istilah antara lain anxiety, histeria, convention, histeria, sexual prevention, obsessional neurosis, psikosis anak, dan lain-lain, dengan
adalah anxiety hysteria, rasa takut pada sesuatu atau pada seseorang tanpa alasan yang dapat diterima. Perasaan ini lahir dari usaha menekan hasrat-hasrat yang sifatnya naluriah. Convention hysteria mempunyai gangguan pada fungsi beberapa anggota tubuh, perbuatan gangguan pada pendirian. Gangguan tersebut lahir dari usaha yang lama menekan hasrat yang sifatnya naluriah. Obsessional neurosis, cepat menuduh, banyak dalih, menutup diri, kaku berjalan, dan sebagainya. Ini semua adalah penyataan dari hati yang sangat sensitif dan takut diserang. Hal ini juga timbul dari usaha menoleh sesuatu hasrat. Sexual perversion, suka menikmati seksual secara tidak wajar, seperti mengintip, melakukan hubungan dengan teman sejenis. Karakter neurosis, perubahan tingkah laku yang lahir dari konflik batin yang tidak mendapatkan penyelesaian. Psikosis, anak mempunyai kesulitan diri terhadap segala-galanya. Gallagher tahun 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan 1991 adalah anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau, mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif, lalu anak yang cemas. Adanya gangguan emosi dan gangguan sosial karena penyesuaian yang salah. Tanda-tandanya ialah hubungan antar keluarga, teman sepermainan, teman sekolah ditanggapi dengan tidak menyenangkan. Yang kedua, segan bergaul atau terasing. Yang ketiga, suka melarikan diri dari tanggung jawab. Yang keempat, menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti hati, dan sebagainya. Atau sebaliknya, sangat ingin dipuji, tak pernah menyedihkan orang lain, dan sebagainya. Yang kelima, penakut dan kurang percaya pada diri sendiri. Yang keenam, tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian, dan sangat tergantung pada orang lain. Yang ketujuh, agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh tak acuh, banyak hayal, yang kedelapan, memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit, dan sebagainya. Anak tunalaras memiliki rasa harga diri kurang dengan tanda-tanda antara lain terlalu mempersoalkan kekurangan diri, sering meminta maaf, takut tampil di muka umum, takut bicara, dan sebagainya. Mengeluh pada nasib malang. Nadanya tuh nasibnya malang gitu. Segan melakukan hal-hal yang baru atau yang dapat mengungkapkan kekurangannya. Selalu ingin sempurna, tidak puas dengan apa yang telah diperbuat. Sikap introvert. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang kalimat atau kurang kalimat. Mohon maaf. Saya manusia biasa, bukan manusia yang sempurna. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.